hidup kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh melaksanakan sakramen baptisan air. Dan Tuhan tolong biarlah acara pagi hari ini menjadi acara yang diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang akan dibaptis menerima kuasa Roh Kudus, urapan yang baru dari Tuhan. Kehidupan lama ditinggalkan, mereka hidup serupa dengan Kristus. Hidup di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka boleh menjadi orang Kristen yang militan di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang percaya yang beriman dan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang hadir, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Acara hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus bekerja, segala roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini, tahirkan tempat ini Tuhan. Kami berdoa, terima kasih, bersyukur kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita memasuki baptisan air sakramen, kita akan sedikit mengulang materi yang sudah dibimbingkan ke peserta baptisan. Ada 5 makna baptisan kenapa orang Kristen ataupun orang percaya kepada Yesus harus dibaptis dalam air, dan juga dia akan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kita saat ini akan tekankan adalah makna baptisan dalam air. Mungkin peserta sudah saya share ya. Nah, yang pertama itu adalah mati terhadap dosa. Jadi makna yang pertama itu baptisan itu adalah mati terhadap dosa. Ada tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Jadi para peserta baptisan, hal yang pertama yang harus kamu pahami bahwa baptisan ini sangat sakral, karena di saat kita dibaptiskan maka kita akan tahu maka kita mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus untuk menerima kebangkitan di dalam Yesus. Yang kedua adalah bahwa baptisan ini menandai adalah hidup baru. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 21 dikatakan, jika kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya itu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus. Dan di ayat yang lain dikatakan dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4 dikatakan, atau tidak tahu kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi tadi yang pertama, kita mati bersama dosa bersama dengan Yesus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus juga. Dan yang kedua adalah setelah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita juga harus hidup bersama dengan Kristus. Amin. Jadi setelah kita mati dalam dosa, kita bangkit bersama dengan Kristus. Tetapi yang kedua, kita harus hidup dalam Kristus. Nah, hidup dalam Kristus itu harus hidup baru, cara berpikir yang baru, perkataan juga yang baru, jiwanya harus diperbaharui secara rohani. Nah, yang ketiga adalah makna dari baptisan itu adalah tindakan iman. Kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi yang ketiga adalah tindakan iman. Karena tindakan iman itu adalah kenapa kita harus dibaptis? Karena Yesus sendiri dibaptis, artinya itu dikuburkan dengan kematian dan dibangkitkan. Jadi waktu kita lakukan baptisan itu adalah tindakan iman. Jadi seorang Kristen yang sudah percaya Yesus tidak cukup hanya percaya, dia harus mengikuti namanya baptisan. Baik itu baptisan air saat ini kita yang harus lakukan, karena itu adalah tindakan iman. Jadi bagi orang Kristen yang belum dibaptis, kalau masih muda, masih ada waktu, harus menerima baptisan itu. Apalagi mereka yang sudah tahu benar dan baik, usia di atas remaja, itu diharuskan mereka harus mengalami baptisan air. Yang keempat,
Yang keempat adalah makna baptisan itu adalah amanat agung. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak dan Roh Kudus. Dan adalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Jadi baptisan ini yang keempat apa nih? Apa? Amanat agung, ya. Jadi yang keempat itu makna baptisan itu adalah karena memang itu perintah. Perintah itu tidak boleh ditolak. Perintah itu harus dijalankan, apalagi amanat agung. Harus dilakukan. Jika tidak dilakukan berarti dia sedang menolak Allah, sedang menolak aturan ilahi. Oleh sebab itu baptisan ini makna yang keempat itu adalah kita sedang melakukan firman. Amin. Orang yang melakukan firman dia akan hidup dalam firman, dia akan diberkati dalam firman, dan dia akan menerima Kristus itu menjadi pribadi dan juru selamat dalam hidupnya. Yang terakhir, yang kelima adalah makna dari baptisan itu untuk peserta baptisan, supaya nanti tahu bahwa baptisan ini sangat benar-benar sakral, karena ini adalah perintah Allah itu sendiri, adalah menggenapi seluruh kehendak Allah. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 3 ayat yang 21 sampai 22 dikatakan demikian. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dan rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yang terakhir, yang kelima, makna dari baptisan adalah menggenapi kehendak Allah. Amin. Kenapa? Karena Yesus sendiri harus dibaptis, karena itu harus menggenapi. Kalau Yesus tidak dibaptis, mungkin kita bisa alasan nggak perlu dibaptis, tapi Yesus sendiri ada dibaptis, dia harus menggenapi, karena itu adalah perintah Allah. Jadi ada 5 hal itu harus menjadi perenungan dan harus menjadi tindakan-tindakan praktis dalam hidup kita. Bahwa baptisan itu bukan sekedar acara gereja, tapi baptisan itu adalah makna yang sangat sakral, sakramen dari acara gereja. Amin. Serahkan anak-anak kami yang pada saat ini mau baptisan Tuhan, karena ini adalah satu dari firman yang mau menaati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami serahkan seluruh acara ini ke dalam kasih kuasa-Mu, di dalam kasih penyertaan Tuhan. Bentar, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Lukas Israel Sirati Tuhan, bagi berdoa beliau untuk bisa melakukan sakramen pembaptisan kudus ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Tuhan sudah izinkan Tuhan anak